teman-teman media semua. Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, ya, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka, ya, atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka, ya, dengan kasus posisi sebagai berikut, kurang lebih, bahwa PT AYS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh tersangka SS selaku wakil kepala BGN untuk mencari mitra dalam rangka melaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong, ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang mendaftar pada portal mitra MBG, ya, yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya, ya. Dan saudara YS memfasilitasi SPPG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang, ya, kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu update yang terbaru yang bisa kami sampaikan. Namun demikian, apabila ada pertanyaan, silahkan. Silakan rekan-rekan. Tiga. Satu-satu dulu. Dari mana? Ke Kompas. Penegasan aja, artinya sekarang ada 4 tersangka ya, Pak? Betul. Ya? Ada 4. Terkait dengan potensi tersangka baru, apakah juga akan sedang dilakukan pendalaman atau gimana, Pak? Kami masih terus melakukan pendalaman, karena ini masih di awal, ya, di awal penyidikan. Kami tetap melakukan pendalaman, dan apabila ada orang-orang yang melakukan atau dapat dimintai pertanggungjawaban, ya, selama ada alat buktinya, pasti akan kita proses. Pak Dirto mau memastikan tadi disebutkan dari nerima dari Agung Winarno. Agung Winarno bukannya tersangka untuk yang TPPU Unsur Pucat, Pak? Jadi terhadap AW tadi, Agung Winarno, memang kita masih menunggu perkembangan penyidikannya di perkara itu. Tadi kan disebutkan Heri menerima dari Agung Winarno. Ya. Sementara waktu kontes kan ini 2 perkara yang berbeda. Ya. Jadi ada kaitannya Agung sama kasusnya Heri atau sama? Ya, kita masih menunggu perkembangan penyidikan. Ada benar, ada kaitan. Apa kaitannya, Pak? Ya nanti disampaikan, ya. Oke. TPPU juga. TPPU. Nanti. Dari mana? Dari mana? Hah? Dari mana? Mas dari mana? Pernah, ya. Apa pertanyaannya? Yang perkara mana yang 3 triliun? CPO. Oh. Dari BPKP. Masih proses. Masih proses penghitungan. Ya, masih proses dihitung, ya. Pak, ini kan sudah ada kepakaran dari DSI. Tapi yang 3 tersangka lainnya ini perannya seperti apa, Pak? Rinciannya, Pak, karena salah satu tersangkanya si SS membantah gitu kalau dia terlibat dalam pengadaan di BGN. Maksudnya? Ya, maksudnya rincian peran dari 3 tersangka lainnya ini seperti apa sih, Pak? Nanti itu kita sampaikan, ya, karena itu masuk dalam Materi penyidikan. Pak, Ya. Pak, terkait SS ini kan juga mau jadi justice collaborator kan itu yang bakal nge-spill bahan. Ya benar nggak sih Pak, ada beberapa nama yang disebut dalam BAP, Pak? Begini, yang pertama saya sampaikan, tadi ada beberapa media nanya ke saya, apakah kami sudah menerima permohonan JC, ya, oleh salah satu tersangka, yaitu tersangka SS. Benar, kami sudah menerima permohonan tersebut, ya. Dan demikian, permohonan itu sedang kami teliti, kami pelajari kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapat, ya. Itu yang kami pelajari saat ini, sehingga nanti akan menentukan apakah permohonan JC ini bisa diterima atau tidak, ya, karena JC itu diberikan kepada pelaku, ya, pelaku
yang bersedia menjadi saksi untuk membongkar peranan yang lebih besar. Ya. Nah, di sini akan ditentukan apakah ada peranan lain yang lebih besar atau kewenangannya itu ada di mana ya untuk melaksanakan. Itu sedang kami pelajari. Kejaksaan akan mendalami ini nggak beberapa jumlah orang yang namanya disebut di BAP-nya selama ini? Kami akan memeriksa tersangka SS terlebih dahulu. Ya, setelah menerima ini kami akan memeriksa tersangka SS dan agar yang bersangkutan menerangkan kepada kita apa yang informasi yang didapat. Jadi bukan hanya nama saja, tapi apa informasinya. Gitu. Sejauh ini kepala BGN sekarang menggunakan apa sudah dijadwalkan untuk dipanggil? Belum, tapi itu sudah saya sampaikan waktu itu, ya waktu doorstop yang lalu, bahwa semua yang mengetahui itu memang berpotensi untuk dipanggil sebagai saksi. Ya. Tapi tidak semua saksi adalah berperan dalam tindak pidana itu, tapi dia yang mengetahui, mengalami, dan lain-lain. Ya. Pak, Cukup? Pak, dalam waktu dekat ini dari empat tersangka ini ada yang akan diperiksa? Pasti akan kita sampaikan, dijadwalkan oleh penyidik. Pak, terkait dengan tender yang pengadaan itu apakah sudah bisa diketahui dan dipastikan, karena kemarin kan Boyamin bilang bahwa harga motor itu aja 28 dan dihargainya 45 gitu oleh tersangka. Nah, apakah harga pastinya itu udah dikantongi dan Masih proses. Itu tetap kita dalami. Jadi di sini kami mendalami ada jual beli titik ya, dan proses pengadaan. Dua itu yang kita dalami dalam perkara ini. Nanti kita sampaikan update-nya. Kalau jumlah yayasannya? Kalau sejauh ini udah berapa afiliasi yayasan sih yang terafiliasi dengan tiga tersangka ini sudah terhitung belum di Kejagung? Masih proses, masih bertambah, maksudnya masih berjalan terus ya. Nanti kita sampaikan. Sekarang yang ditemukan Kejagung udah berapa kira-kira Pak? Ada beberapa di materi penyidikan belum, karena belum dipanggil ya. Nanti kita. Total saksi sekarang udah berapa Pak? Lebih dari 10. Lebih 20 lebih lah. 20-an. Lebih. Tadi izin konfirmasi apakah betul semenjak tersangka SF ini mengajukan diri sebagai JC, Kejagung itu sempat kebingungan untuk menetapkan satu perkaranya terhadap yang bersangkutan karena dikhawatirkan kalau SS ini bunyi akan ada banyak tersangka lain yang akan ikut terlibat. Oh enggak ada itu, enggak benar. Kami selama ada alat bukti, itulah kami gunakan untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. Baik. Cukup ya? Tadi soal ini yang disebut Capeng John itu kan juga berarti kan ngasih sesuatu ya ke Heri, itu akan ditetapkan jadi tersangka atau bagaimana Pak? Ya, pokoknya sama saat ini kami di dalam berkas perkara itu masih masih kita menunggu dari penyidik. Dia ini ngasih karena juga memesan LHP ke Heri atau gimana? Itu nanti masuk ke perkara. Nanti ya. kita lihat pokok perkaranya. Apa? Nah, itu di luar. Kita fokus ini dulu ya. Kayaknya belum deh. Nanti ya. Belum. Nanti ya. Oke. Cukup ya itu aja ya. Nanti kita sampaikan. Soal Pak Heri Susanto, jadi waktu itu Majelis Etik Ombudsman sempat bilang Jaksa Agung sempat ngomong ke mereka kalau Heri Susanto terlibat dalam 14 kasus korupsi. Itu benar Pak? Bukan 14 kasus korupsi, tapi bukan hanya satu yang memberikan suap gitu ya. Tapi ada beberapa perusahaan-perusahaan lain. Tapi perusahaan-perusahaan yang disebutkan tadi itu ada yang langsung ya, ada yang tidak langsung. Tidak langsung itu melalui ada peran orang lain di situ ya. Jadi 14 itu bukan 14 perkara, tapi ada beberapa orang memang yang menyampaikan memesan dan tanda kutip memesan LHP itu ya. LHP di bidang tambang semua Pak? Semua di bidang ya oke, sorry. Semua di bidang tambang. Pak, kemarin kan sudah dilimpahkan ke tahap 2 ya Heri, sementara kan jaksa mengantongi belasan perusahaan, akan ditindaklanjuti atau berhenti pada kemarin aja? Kita dalami karena ada perusahaan yang langsung ya, ada perusahaan yang tidak langsung kayak yang bersangkutan. Tentu akan kita dalami. Ini yang sudah pasti dulu kita majukan. Baik. Cukup? Kayak itu. Soal ini katanya bisa ada geledah di 6 lokasi yang kasus kejadian. Itu lokasinya di mana aja sih Pak? Lalu barang yang didapatkan apa aja? Ya, lokasi penggeledahan pada beberapa saat yang lalu memang masih berlangsung ya. Beberapa tempat itu ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ya, terus ada di beberapa tempat lain lah. Apa yang kami dapatkan di situ adalah kami masih fokus pada dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah kepada perbuatan para tersangka untuk melengkapi alat bukti yang ada. Ya. Pak, itu tempat kediaman atau kantor Pak? Ada kantor, ada kediaman. Ya. Kenapa?
Enggak. Kalau kediaman tiga-tiganya sudah. Ya. Ya, kediaman. Baik. Sudah Salah ya? satunya. Oke. Baik, Tapi udah ya. Japeng Cukup tadi, ya? Pak, Japeng tadi masih termasuk soal LHP atau bukan, Pak? Gimana? Japeng tadi loh, yang memberikan uang cash itu Ya. masih termasuk Semua soal LHP. LHP mesen Semua juga. LHP. Oke deh Cukup ya? ya. Sudah Ya. dipanggil Ya. sebagai saksi. Ya, nanti deh. Oke deh ya. Nanti saya Belum, cek Pak. juga. Makasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.